Halo, semangat pagi Sobat Diet Partner. Bagaimana kabarnya nih? Kali ini Diet Partner akan cerita soal pedoman gizi seimbang. Nah, sebelumnya apa sih pedoman gizi seimbang atau kita singkat PGS ya? Dari kata pedoman pun kita ketahui, pedoman merupakan suatu acuan atau ketentuan. Ya, jadi simpelnya ketentuan untuk makan-makan gitu deh. Oke, aku mau cerita ya. Dahulu kala, sekitar tahun 1950-an, Indonesia telah memiliki slogan untuk makan-makan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin waktu TK kita sering tuh diajari soal slogan itu. Slogan tersebut berasal dari Amerika Serikat. Disebut Basic Four atau Basic Five oleh USDA dan telah disesuaikan dengan budaya setempat. Lalu di Indonesia disebut 4 sehat 5 sempurna, diciptakan oleh Profesor Dr. Purwosudana. Walaupun Basic Four sudah dimodifikasi berkali-kali selama hampir 40 tahun, ternyata 4 sehat 5 sempurna sendiri pun tidak dievaluasi dan dipertanyakan keefektivitasannya terhadap pola makan dan kesehatan masyarakat, termasuk di negara asalnya sendiri, Amerika Serikat. Oleh karena itu, pedoman 4 sehat 5 sempurna sejak awal tahun 90-an secara internasional telah digantikan oleh pedoman yang lebih rinci, yaitu pedoman gizi seimbang atau disebut Nutrition Guidelines with Balanced Diet. PGS sudah dipraktikkan di banyak negara sejak tahun 92 sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Konferensi Pangan Dunia FAO di bawah WHO di Roma. Pada pedoman lama yang mengikuti pedoman Basic Four dari Amerika tersebut, semacam 4 sehat 5 sempurna telah diperbarui menjadi piramida balance diet di berbagai negara. Nah, kenapa sih 4 sehat 5 sempurna ini nggak efektif untuk kesehatan masyarakat? Yang pertama, karena susunan makanan yang terdiri atas 4 kelompok atau 4 sehat ini ternyata belum tentu sehat, bergantung pada porsi dan jenis zat gizinya. Sementara pada PGS, selain jenis makanannya, dijelaskan juga mengenai porsi pada setiap kelompok makanan tersebut. PGS juga sudah mencakup aspek kebersihan makanan, aktivitas fisik, dan kaitannya dengan pola hidup yang sehat. Lalu, susu bukanlah penyempurna makanan, karena pada 4 sehat 5 sempurna, penyempurna yang kelima itu susu. Susu itu sumber protein hewani yang juga terdapat pada telur, ikan, dan daging. Oleh karena itu, susu ditempatkan dalam satu kelompok dengan sumber protein hewani yang lain. Jadi, kita nggak harus minum susu ya, supaya jadi sempurna. Yang ketiga, slogan 4 sehat 5 sempurna yang dipopulerkan oleh Bapak Gizi Indonesia ini ternyata tidak relevan pada zamannya. Sejak tahun 90-an pun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi. Jadi PGS itu sudah ada sejak tahun 90-an ya teman-teman. Tapi ternyata tidak disosialisasikan kan. Kita juga banyak yang belum tahu kan PGS itu apa dan masih pakai 4 sehat 5 sempurna. Untuk itu sebenarnya Indonesia pada tahun 1995 pun sudah memasukkan PGS dalam Repelita 5. Namun pada tahun 2009 baru secara resmi terdapat kata gizi seimbang secara eksplisit dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sekitar tahun 2010, sekelompok pakar gizi yang bernaung di bawah Denon Institute Indonesia pun akhirnya memiliki inisiatif tuh untuk mengisi kekosongan dari apa itu gizi seimbang. Nah, mereka mengeluarkan 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama aneka ragam makanan sesuai kebutuhan, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga aktif bergerak dan olahraga, dan yang keempat menjaga berat badan ideal. Dengan adanya 4 pilar ini dapat diartikan bahwa masalah gizi bukan hanya berkaitan dengan makanan tetapi juga pola hidup. Lalu sekitar tahun 2014, Kementerian Kesehatan akhirnya menerbitkan pedoman gizi seimbang yang baru dengan mempertahankan 4 pilar tersebut. Selain dari pilar tersebut, pada pedoman gizi seimbang juga terdapat piramida balance diet yang berbentuk tumpeng atau kita sebut tumpeng gizi seimbang.
Sehingga berbagai program kesehatan, terutama di bidang gizi, masyarakat akan bergantung pada pilar-pilar yang terdapat pada pedoman gizi seimbang tersebut. Aduh, pusing nggak tuh? Jadi intinya 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya bagaimana PGS itu, pilar-pilarnya, piramida tumpengnya, nanti kita bakal bahas lagi ya di podcast selanjutnya. Untuk itu, pantengin terus ya sosial media Diet Partner untuk tahu update selanjutnya. Oke, tapi untuk teman-teman yang udah tahu nih apa sih PGS, terus kemudian pengen mempraktekkan tapi kesulitan dan bingung, boleh banget hubungi Diet Partner buat jadi partner diet kalian. Oke, aku promosi nih ya. Yap, udah kepanjangan ternyata. Sekian podcast Diet Partner kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau masukan, boleh banget komentar di bawah. Terakhir, salam your personal diet partner.